Oke, kita ngobrol yuk. Oke, balik lagi di Ngobras Kolor. Ngobrol bareng Ardi Sibas Kolor. Kali ini gue di tempatnya Saiful Ramdan. Ramdan, apa sih Ramdan? Ramdan ya? Ramadan. Saiful Ramdan kan? Enggak, Ramadan. Saiful Ramadan? Iya. Oh, Saiful Ramadan. Atau mungkin teman-teman biasanya kenalnya tuh Kang Apple. Sehat, brother? Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Kita berapa dekade nggak ketemu ya? Dekade, Sudah. 3,5 abad. Setahun ya nggak ketemu ya? Setahun. Iya. Kan habis tahun baru sekarang. Terakhir Corona. Sebelum Iya. Terakhir futsal bareng ya? Futsal bareng waktu konser di mana? Di Bandung ya? Bandung. Enggak dong, kita futsal masih sempat futsal di sini dong. Kenapa nih setahun? Iya. Masih baru Indonesia aja baru mulai liganya kan kemarin. Kita juga bentar lagi mulai. Liga Lewinanggung. Tapi nggak ada penonton di. Iya, ya di luar negeri kan juga begitu, Pol. Iya. Nah, ini nggak seru. Nggak seru ya? Kayak pengajian aja rame. Iya, pengajiannya rame ya. Iya. Nah, Pol, mungkin teman-teman nih udah nggak asing gue lagi di mana nih. Gue tuh lagi di markas BPP OI Pusat. Iya kan? Bener kan? BPP ya? Dan pengurus pusat, oi. Badan Pengurus Pusat OI. Bareng lo nih. Lo tuh di sini apa sebagai pengurusnya tuh apa tuh, Pol? Bukan mungkin bisa dibilang jabatannya apa tuh? Kalau bahasa kantornya jabatannya apa tuh? Jabatan. Hmm. Di tahun periode kedua sejak Munas Lampung 2017 megang Departemen Pendidikan. Pendidikan dan latihan, namanya Departemen Diklat. Diklat tahun 2017. Pasca yang di Lampung, Munas Lampung. Terpilih lagi Ibu Ketum, Ibu Yos. Nah, saya direkrut kembali menjadi pengurus di Departemen Diklat, Pendidikan Latihan. Tapi sebelumnya di Litbang. Di Litbang. Penelitian dan pengembangan. Nah, enggak berarti kan lo udah dari sebelumnya tuh dari tahun berapa ikut jadi pengurus di pusat? Di sini bareng Ibu Ketum, Ibu Yos. 2013 ya. Awalnya. Nyambung di 2017 sampai tahun sekarang 2021 akhir. Berakhir di tahun sekarang Agustus. Di periode Ibu Yos. Sebelumnya pernah zaman Kang Digo. Waktu itu ketua umum Kapela Kang Digo Decet 2003-2006. Saya dari Bandung. Tapi belum ini kan, belum ada. Enggak. Belum dibangun kan? Belum ada ini kan. Waktu itu masih di Lewinanggung 20 di kediaman Kang Digo. Terus karena ada reboan, ya, manajemen waktu itu IFM menyediakan tempat di yang sekarang perpustakaan. Reboan ngaji ya? Yang pas ngaji? Bukan tuh kelas diskusi tiap Rabu malam di Pendopo, dan waktu itu kerjasama antara Iwan Fast Manajemen sama BPPOI. BPP saat itu zaman ketua Kang Digo. Nah, awalnya itu, Pol, gue mau tanya, kan diminum deh. Iya. Kopi nih. Kopi Lampung. Kopi Lampung nih. Iya. Nggak pakai gula kan? Kagak. Ada yang ngasih dari Lampung. Mantep ya. Alhamdulillah nggak pernah beli kopi. Dikirim terus ya? Ya dikirim, tapi ditagih. Kalau nggak bagi-bagi gue sih? Hah? Nggak bagi-bagi gue. Ntar yang kirimnya kapok. Nah, itu gue nanya, Pol, awalnya lo itu kan tadinya kan lo ikut OI-nya itu kan mungkin belum jadi pengurus nih kan dari fans dulu. Dari fans di Bandung. Di Bandung. Nah, yang rekomenin
lo biar masuk pengurus itu siapa yang bawa? Apa? Pengurus di sini? Di BPP. Mungkin teman-teman mau tahu nih, kok Kang Epol bisa jadi di pusat sekarang? Pasti kan ada yang nanya-nanya tuh. Oh. Pasti ada yang bisa gimana ya caranya ya bisa jadi di pusat masuk caranya. Mungkin ada yang mau tahu gimana ceritanya. Awalnya gimana tuh? Panjang ceritanya tuh. Dipersingkat dikit lah, brother. Ya, dulu di Bandung saya punya abang. Kandung? Kakak nggak kandung. Sepupu? Ya paman. Oke. Masih keluarga sama bapak. Itu teman satu kelas Bang Iwan di SMP 5 Bandung. Jadi Bang Iwan di Bandung SMP 5 waktu ngontrak di Dago. Kakak saya itu namanya Ana Robin. Oke. Teman satu SMP. Nah, dari dia saya banyak tahu tentang riwayat Bang Iwan. Oke. Terus saya bergaul di Bandung di Radio Ganesha, Bang Denny almarhum. Lo kerja di situ, bukan? Kagak, main. Nongkrong. Radio Ganesha, Radio Sinta, ada Bung Fajar, Denny. Terus beberapa radio yang lain yang memutar lagu Iwan Fals. Akhirnya sering keluar masuk di situ. Hadirlah OI tahun 99. Formulir OI yang dibawa waktu itu Kang Digo, Ketua OI Bandung. Oke. Bawa formulir pendaftaran Fals Mania. Oh, berarti dulu Kang Digo itu sebelum jadi ketua pusat, ketua di Bandung dulu? Di Bandung. Oh, gitu. Itu tahun berapa? 99. Oke. Jadi pendiri di Bandung namanya Kang Digo, bawa formulir. Nah, saya masuk dong sebagai anggota OI. Nah, sebelumnya sebagai penikmat Iwan Fals. Tadinya lo udah sering nih ya. Waduh, lagunya Bang Iwan lo udah suka lah. Iya, dari SMP, dari tahun 80. Tapi udah ngikutin konsernya apa gimana tuh? Ngikut. Udah. Beberapa di Bandung kan sering. Nah, dari pergaulan OI masuk, terus saya bikin kelompok di kampus OI Hatta, kampus di Jatinangor. Waktu itu ada gerakan 98 reformasi, saya hadirin Kang Digo sebagai ketua OI dan sebagai penyanyi. Ada diskusi sama teman-teman kampus, ya dari situ akhirnya saya masuk mengenal OI lebih dalam. Kenapa ada di sini? Ya kan Kang Digo di Bandung, ketua OI. Ya saya barengin Kang Digo. Begitu Kang Digo kesini jadi ketua OI, saya dapat kabar. Akhirnya saya nyamper ke sini. Ya bolak-balik lah, bantu beliau. Dia ketua umum, saya di Litbang waktu itu. Oh, tapi waktu itu OI-nya belum di sini ya, belum di Lewinanggung ya. Di Lewinanggung 20. Lewinanggung rumahnya Kang Digo. Oh, di rumahnya dia. Oke. Ya. Akhirnya bikin reboan, tadi yang dibilang reboan. Reboan di dalam bersama teman-teman, ada Cing Udin, Peting, Abot, Al Hafiz, Jaka. Mohon maaf kalau nggak kesebut satu-satu, saya lupa. Nah, itu yang ngepost lah di Warsito, ngepost di Departemen Pendidikan. Nah, saya 1 tahun nyaris ya di sini incas. Nah, keluarga di Bandung. Iya. Berarti kan setelah Kang Digo, kan OI basecampnya pusatnya di rumahnya 20 nih, di tempatnya Kang Digo. Akhirnya dia nggak ngejabat, tetapi lo masih ikut ke pengurusan gitu, belum? Apa gimana? Kan dia udah selesai nih masa jabatannya nih. Yang kan ganti itu akhirnya ganti sama Tante Yos tuh sama ibu. Nggak langsung ibu kan? Enggak langsung ibu Ada. Oh iya dulu ya? Kang Digo 2 periode. Periode 2003-2006, 2006-2009. Masuk Pak Sony 2009. Oh iya, gue lupa ya. Pak Sony. Nah, saya di Kang Digo terlibat di periode 1 2003-2006.
Periode kedua saya enggak, saya di Bandung kerja Umar Bakri, ada sekolah, ada beberapa proyek penelitian. Oh itu ya, ada itu yang menarik. Kerja aktivis di Bandung. Pak Sony saya nggak terlibat. Di pas dia yang ngejabat, iya. Lu nggak ikutan? Pernah diajak, ada ajakan tapi enggak, karena kesibukan. Nah begitu Ibu Yos, entah kenapa ada panggilan untuk datang ke sini, ya akhirnya terlibat. Tapi tadi lu bilang lu waktu di Bandung itu waktu pas zamannya Pak Sony, lu kerja jadi apa, guru? Bukan. Iya jadi guru. Itu sekolah apa tuh? Ada sekolah sama teman-teman. Ini gara-gara terinspirasi oleh Laskar Pelangi. Jadi, film Laskar Pelangi mempengaruhi pikiran saya dan teman-teman. Ada sekolah yang waktu itu bubar, terus kita coba hidupin. Guru-guru yang asal-asalan, saya kan asal-asalan karena bukan basic UPI, bukan sarjana pendidikan. Okay. Bukan filsafat pendidikan, bukan. Tapi ya seneng aja karena Umar Bakri gitu. Itu nama sekolahnya Umar Bakri? Nama sekolahnya di Bandung SMP Muhammadiyah 7. Terus Umar Bakrinya itu apa? Ya Umar Bakri lagu Bang Iwan. Hubungannya sama sekolahnya apa? Ya semangat Umar Bakrinya. Oh gitu. Kan Umar Bakri itu job seorang guru. Sosok guru ya. Sosok guru yang sehari-hari ketemu dengan kekocakan, kenakalan anak-anak. Nah, anak-anak di sana itu anak-anak panti, anak-anak jalanan yang secara ekonomi mohon maaf, secara gizi mohon maaf, dan kita dampingi saya sama teman-teman waktu itu. Oh, mulia banget. Itu berarti ada donaturnya apa gitu? Nggak ada. Donaturnya saya, teman-teman gitu. Oh lah. Nah, kita kan ngajar juga nggak digaji. Maksud gue tempatnya sendiri. Nah, tadi saya bilang ada sekolah yang mau bubar. Oh mau bubar. Akhirnya dihidupin lagi. Ya kan tinggal tanggung jawabnya cari murid, hidupin. Nah hidupinnya gimana? Ya kita semua jadi guru yang nggak dibayar, tapi punya kepedulian. Kebetulan teman saya ini, ya dia praktisi pendidikan, doktor, konsentrasi di bidang pendidikan, merekrut teman-teman yang peduli, ya aktivis lah ya. Aktivis yang peduli pendidikan, ya udah ngajar. Sampai akhirnya sekarang hidup. Muridnya ada berapa orang tuh? Zaman saya awal itu satu kelas 40 sampai 50. Emang ada berapa kelas? Satu kelas. Cuma satu kelas? Iya. Tapi kemudian dihidupkan menjadi kelas 3, kelas 2, kelas 1, akhirnya jadi 3 kelas. Berarti nggak ada umur sekian gitu, nggak ada? Semuanya dicampur aja? Apa ada beda-beda umur-umurnya? Ada lah, kan kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sama kayak sekolah biasa lah ya? Iya, sama. Cuman gurunya nggak biasa. Tapi yang lulus dari situ dapat ijazahnya sama kayak sekolah biasa? Dapat sama. Secara label kita terakreditasi. Oh gitu. Akhirnya menempuh, kan gurunya juga akhirnya menempuh sertifikasi, disekolahkan lagi. Cuman di awal-awal itu basic niat, basic semangat. Temanku niat, temanku semangat itu. Sedap. Masuk, ya bikin. Akhirnya 1 tahun kemudian saya kepala sekolah di NU, pesantren NU. Di situ juga? Di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi ngebangun sekolah Muhammadiyah, kepala sekolah pesantren NU. Sambil jalan sekolah itu juga? Sambil jalan. Bolak-balik Cileunyi, Leuwi Panjang. Leuwi Panjang kan Bandung Selatan. Cileunyi Bandung Timur. Naik motor. Makanya gatel-gatel, masuk angin. Udah biasa lah ya. Ini begadang, gizi kurang gimana? Enggak, gizi enggak kurang, alhamdulillah. Enggak lah. Cuman pola hidup yang enggak teratur. Tapi mulia banget, gila. Tapi mungkin sampai sekarang
murid-muridnya, tapi sekolahnya masih ada sekarang? Masih ada? Masih hidup. Masih hidup. Malah sekarang udah modern. Karena gurunya sertifikasi, kurikulum juga menyesuaikan. Kalau dulu ya Laskar Pelangi, asal ada dulu. Oh, gitu ya. Asal ada gurunya, ya gurunya mau, muridnya mau. Itu SMP di Bandung. Keren. SMP Muhammadiyah 7. Keren banget. Nah, udah akhirnya kan lu ngajar tuh. Terus akhirnya lu diajak Kang Digo. Itu udah setelah itu pas masa Pak Sony ya. Kang Digo periode kedua dan Pak Sony. Nah, setelah kan lu pernah sempet cerita sama gue, lu bilang akhirnya lu ngelepas sekolah itu. Iya. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Lu stay di sini bareng keluarga tuh ceritanya gimana tuh? Oh iya, di sana juga nggak lama, saya di kepala sekolah juga cuman 1 tahun. Setahun? Terus ketika tahun kedua ditawarkan menjadi pejabat kepala tetap, saya menolak. Karena gini namanya lucu ya, saya kan pesantren ya, jam 3 subuh bangunin anak tahajud. Kan harusnya gitu. Nah ini saya jam 3 subuh dibangunin anak, bukan bangunin anak. Dibangunin anak sekolahannya? Ya kebalik. Ya, kan ya beda karena ya saya namanya basicnya bukan guru ya. Ya aslinya bukan bukan kiai, bukan ustadz, tapi ada di situ sebagai orang tertinggi. Nah akhirnya saya mengukur diri, ini tempat nggak pas untuk saya kalau saya terusin. Oh gitu. Oke. Kalau saya diterusin karena jadi merusak suasana. Kalau saya harus kompromi dengan suasana itu berat juga di saya. Nggak sesuai lah hati nurani. Akhirnya saya nggak meneruskan menjadi pejabat tetap. Nangis memang murid-murid semuanya itu ya. Biasalah drama itu. Drama ya. Tapi ya saya harus mutusin. Kan jalan gelap yang harus pilih kan. Jalan gelap yang lagunya si Bos. Ada di persimpangan saya pilih. Mohon maaf. Karena itu ya upacara telat bangun. Saya merusak etika sekolah. Kan basicnya bukan orang berpendidikan, bukan sarjana pendidikan. Iya. Ya saya sarjana, tapi bukan jurusannya bukan guru lah ya, bukan lebih pengurusan sekolah gitu ya. Lebih bebas. Ya nggak rock and roll lah ya. Mohon maaf, jadi apa yang telah saya berikan ya yang baik-baiknya aja. Baiknya banyak, alhamdulillah. Karena waktu itu saya pacu sekolah untuk lebih prestasi anak. Anak-anak diberi ke minat bakat, lebih ke ekstrakurikuler yang saya pacu. Oke. Nah terus akhirnya kan setelah Pak Sony selesai ngejabat kan ibu ya, akhirnya ngejabat ibu. Dan lo juga akhirnya mulai di sini, udah mulai pembangunan, udah selesai, dipakailah pusat di sini kan. Pindah ke sini, keluarga diajak ke sini. Keluarga diajak, mau nggak mau deh. Iyalah. Kan tahun berapa tuh? 2014. Ya. Saya pulang pergi kan. Suatu waktu saya waktu itu bawa mobil, lagi bayar pintu tol pada Larang. Oke. Ditelepon sama Bang Iwan. Ntar malam ketemu ya. Lah ini baru masuk Bandung dari sini. Baru pulang. Dan itu beberapa kali. Ibu Yos juga. Ntar malam ketemu. Saya posisi lagi dari sini udah ke Bandung. Itu belum tahu tuh maksudnya apa gitu ketemu. Ya biasa kan ketemu ngobrol dan banyak hal. Wah repot nih. Bajret gitu ya. Badan capek. Bensin juga bolak-balik kan gimana? Iya. Terus kayaknya nggak sehat ya, keluarga anak ditinggalin. Akhirnya kompromi sama Bu Yos, sama keluarga, Bang Iwan juga. Ya udah, ajak istri, anak menyelesaikan sekolah dulu di Bandung, yang paling besar. Yang kedua masih balita waktu itu 3 tahun, almarhum. Saya bawa ke sini,
Ya, yang pertama Kois masuk Sanawiyah. Oh, sekolah di sana yang pertama di Bandung. Di Bandung tamat. Hmm. Ditamatin dulu 1 tahun kelas 6. Akhirnya pindah. Sama yang kedua. Lah, tapi kan si Kois bukannya tetap di sekolah di sana sampai selesai. Enggak, ya? di sini. Di sini. Jadi di sana dihabisin dulu sampai kelas 6. SD-nya habisin. Nah, di sininya SMP Sanawiyah 3 tahun. Oh, gitu. 3 tahun kuliah sekolah di Bandung lagi. SMA-nya? SMK Pasundan. Oh, iya. Nah, sekarang lagi ada di sini karena nemenin ibunya. Iya. Karena adanya yang kedua almarhum. Iya, almarhum. Ada ade lagi yang ketiga. Iya, si yang cewek. Iya. Iya. Itulah dinamika hidup di. Yoi. Kita masing-masing punya lah. Ya. Ya, lo juga tahu, gue juga tahu, kita sama-sama pokoknya kehidupan lah ya. Hidup. Kalau Bang Iwan bilang. Ngopi. Siap. Gue aus, Pak. Ya, Minum ya. air putih. Siap. Air oi itu. Isinya Air oi. oi. Oh iya. Air oi. Air sehat menyehatkan. Bisa membuat toksin. Terus kalau ingin suara vokal terjaga kayak Bang Iwan, Nol polutan. nah minum air oi. Kalau mau bikin lagu yang bagus, Sedap. jangan minum air oi, minum air condet. Air condet. Nah, Kemarin salah katanya, bukan air oi itu air condet. kita balik ini nih, Pol. Ke Bang Iwan nih. Tadi kan ngupas elunya sendiri Nah, gimana bisa nongol, bisa stay di sini kan udah cukup lah, teman-teman cukup tahu. Nanti sisanya lo japri dia aja langsung ya gimana cerita. Kalau mau detail-detail, soalnya kita keburu maghrib kalau dijabarin satu-satu. iya belum nyanyi nih. Iya, wah, ntar dong. Semua pasti pada mau dengar suara lu nyanyi. Cuma gue mau nanyain kalau soal si Bang Iwan nih. Bang Iwan. Yoi, sosok. Tanya sendiri sono Ya ke dalam. gue mau nanya sosoknya dia itu di mata lo gimana? Coba awalnya kan lo mungkin apa dari abang lo, apa dari apa lo bilang tadi paman. Iya. Berarti sebenarnya itu bisa dibilang lo dicekokin gitu ya? Enggak juga. Enggak, kalau dicokokin dipaksa. Gue juga seneng. Bisa seneng lagu-lagunya tuh gimana? Bisa. Oh dulu denger lagu Sarjana Muda. Kok kayaknya gue ntar sia-sia nih kuliah gitu. Lagu Sarjana Muda. Terus lagu Ibu, pas lagu Ibu tuh yang ngena banget. Banget. Ini seperti udara. Terus suaranya Bang Iwan suara merdu gitu ya. Suara-suara enak, napasnya panjang, terus dalam. Nah di situ saya jatuh hati. Wah, keren banget nih orang nih, bisa lagunya konyol. Kan lagu-lagunya konyol tuh. Umar Bakri, terus Sarjana Muda, Kritis. Kok ada lagu yang satu lagi? Nah, begitu kita dalemin, Iwan Fals kaya literasi. Dia kuat dengan sastra, dia kuat dengan filsafat, dia kuat dengan antropologi. Begitu didalemin isi lagunya, liriknya ya. Di awal-awal sih biasa aja. Yeah. Malah terimage brengsek, pemberontak, langsung cimeng, mimpinya iya. negatif ya. Iya. Yang kebayang Nah, ya. saat itu lagi kan zaman itu. Fals gitu, males. Tapi kalau masuk ke kajian, lu dekat dalemin dari segi sastra gitu. Dalemin dari segi filsafat, antropologi. Wah itu maestro, bro. Maka Bang Iwan banyak dinobatkan menjadi salah satu rujukan penelitian skripsi, tesis. Oh gitu, lagu-lagunya. Buku, iya. Ini nggak ngomong gini nggak salah ngomong. Iya, fakta kan? Fakta. Iya, fakta. Iya. Kan gini-gini kepala sekolah. Jadi, iyalah, percaya kok. Jadi pergaulan sesama guru ada di literasi itu. Gua aja nggak nyangka Paul, lo tuh pas ngobrol lo bilang cerita lo bisa pernah bangun sekolah, pernah jadi kepala sekolah dengan sosok rock and roll lo sedang. Nggak, gue nggak bilang rock and roll sih, dengan sosok lo yang sesantai ini. Dan ya gue juga apa ya, di mata gue tuh lo tahu ya lo nggak jauh beda sama Bang Iwan. Maksud gue lo ke gue
kita kayak sepantaran aja, ngobrol juga nggak Ya. harus ada. Kalau orang bilang lu nggak gila hormat lah gitu, makanya Ya kan ada panggungnya sedap. Panggungnya maksudnya gimana tuh? ya gua mau sombong-sombongan pas lagi di sekolah aja kan sebagai kepala sekolah. Wah, ini Karena panggungnya betul, itu. betul. Begitu turun panggung, masa mau sosokan? Iya. Lu pemain bass di atas panggung kan, dia luk-lukin kan, jago. Iyalah. Begitu turun lu gitu-gitu terus, Ya, enggak juga kayak terus orang dia gila luk-lukin, gua. Iya. kan game lagi. Iya. Nah gitu. Iya. Ya panggungnya udah selesai, panggung gua di sana. Oh, di sekolah waktu itu Iya. ya. Kalau udah di sini ya sadar diri, udah nyantai aja. Siap. Ntar gila dong. Nah ya gitu deh. Nah, tadi balik ke Bang Iwan. Kan tadi lu bilang lu terinspirasi dari lagu-lagunya. Dan akhirnya kan lu bukan ngejabat, lu masuk nih di bisa dibilang ring satunya lah ya. Ring satunya Bang Iwan. Bisa dibilang seperti itu, dekat lah sama dia gitu Oh. kan. Nah, itu Ringsek mah. ringsek. Terus itu tuh perasaan lu yang tadinya lu mungkin bisa dari jauh aja ngelihat dan akhirnya bisa sedekat ini kayak sekarang. Oh. Itu gimana tuh? Perasaannya Kesan awal deh, akhirnya lu wah, lu ketemu langsung sama yang kan idola kan. Awalnya kan basicnya kan lu idola ke Bang Iwan kan, atau akhirnya bisa sedekat ini. Awalnya tuh perasaan lu gimana tuh? Tarik nafas dulu ya. susah ngomongnya. Gua yang jadi gue yakin, ini kok jadi gua ya, sorry ya. Iya nggak apa-apa lah, kan biasanya ngomong gua sama gua. Yang jadi yakin tuh, Yang jadi yakin? gua 2008 Ah, berangkat haji. ah, Jadi begitu tawaf, terus doa kan, ah. gelisah waktu itu karena 2008 saya transisi Dari di banyak, ini di persimpangan kayaknya simpang 5 nih, waduh, perapatan Buset. 5 kan. simpang 5 ya. Iya. Lampu merah banyak ya. Nah, Nah. gua jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi politisi, Oke. jadi guru, Oke. jadi wartawan, jadi Wah. apa? Pilihan hidup mau ngapain nih? Ah. Terus Ada kesempatan waktu itu berangkat haji oke. 2008. 2008. Nah di situ bertanya kan ke yang punya, ya Allah kasih jalan nih, kasih jawaban gua. Nah, Kemana nih? Kalau dagang, jadi pedagang deh yang bener, jangan ditipu, jangan bangkrut. Kalau mau jadi politisi, ya jadi yang bener gitu, jangan jadi gelandangan politik. Ya udah, dapat akhirnya dapat bisa bilang hidayahnya dapat lah ya. Dapat jawabannya Dapat ya. Jawabannya. ya kesini, Oh, gitu. kasih jalan. Karena kan ditemanin Bang Iwan, nemenin saya secara tidak langsung lewat lagu-lagu, Oh, lewat sair-sair. oke, lewat sair-sair ya. Itu kan diputar kan Iya, di tip mobil, iya. di rumah waktu itu tip, main ke radio, terus main kemana-mana, orang teman-teman OI Dengar ngobrol. lagu-lagunya ya. Nah, itu kan manggil-manggil terus. Iya. Ya sampai nah kan di haji saya TPHD di tim pembimbing haji Jawa Barat, bawa bendera merah putih. Lupa labaik, Allah malah baiknya lupa. Malah Di benda Indonesia Raya-nya maksudnya yang keinget. nyanyian jiwa. Nyanyian jiwa. Oh, gitu. Lagu nyanyian jiwa tuh. Nah, kita balik lagi ke OI nih. Oh. Dalam masa pandemi sekarang ini, kegiatan OI gimana dan apakah ada, pasti kan orang kan apalagi ngomongin tahun kemarin nggak boleh bikin kegiatan sama sekali gitu. Dari lo sebagai perwakilan pusat, ada ngomong ke teman-teman kegiatan-kegiatan OI gimana dalam kondisi sekarang nih? BPP mengeluarkan
surat yang sifatnya pada teman-teman untuk mengikuti protokol kesehatan, Prokes, ya, oke. prokes. Karena situasi pandemi ini kan situasi yang melanda tidak pandang bulu. Jangan mentang-mentang anak oi kebal pandemi loh, iya gitu kan. Nah, kan itu bisa nyasar-nyasar. Sehingga arahannya ya, kalaupun berkegiatan terpaksa, misalnya kemanusiaan, bencana alam, terus, Turun tetap. iya, teman-teman turun, terus teman-teman bikin OCC ya, OCC. ya aksi penghijauan, teman-teman bikin rapat-rapat. Nah itu ya dihimbau untuk bisa melakukan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terus terdekat sekarang kan gue denger mau Kalau di OI di BPP nggak ada. BPP nggak ada. BPP Tapi memang kalau secara pusat gue denger kan mau ada apa? Munas ya. Ya, mau ada Munas ya. Munas. Itu penyelenggaraannya sendiri gimana? Doain aja ya. Tanggal Munas. berapa sih? Insya Allah itu 15 Agustus 2021. Tapi dari sekarang udah mulai di Ya. ituin ya. Iya, udah. Siap. Secara tim sudah disusun. Kebetulan saya ketua badan pekerja. Oke. Ya, badan, pikiran dan tenaga ikut bekerja. Iyalah, Doain sukses. pasti. Gue juga berharap Amin. pas Munas itu Nah, kasarannya pemerintah udah memikirkan regulasi buat konser, paling nggak bisa konser lagi. Kita kan biasanya kan yang tahun-tahun yang lalu kan gitu kan tuh. Iya. Ya kan yang udah-udah kan, mudah-mudahan ya kita bisa genjreng-genjreng lagi, bukan cuma sekedar Munasnya sendiri, tapi ada Bang Iwan yang ngeband bareng sama band. Iya. Ya kan? Kangen lah pasti lo. Iyalah. 16 Agustus, 17 Agustus. Amin ya. Ya doain, makanya doain. Tuh doa yang kenceng lo pada lo, doa yang kenceng lo. Amin. Oke, terakhir kita tutup dengan suasana maghrib senja. Maghrib senja yang sudah gelap dengan cahaya yang cukup, dengan suasana romantis. Ya, Bob? Ya. Lagu apa nih lo mau nyanyi? Wah, lagu Jamrock. Jamrut. Pelangi di matamu ya? Ya, pelangi di matamu. Ini beda nih sendiri dia nih. Hah? Biasanya kan teman-teman OI yang lain kan lagunya Bang Iwan atau lagu Marsnya dia. Lo dengan lagunya Jamrock ya? Iya. Ada mengalir darah-darah thrash metal di. Wah, sedap. Iya. Kalau lagu Bang Iwan kan nggak enak dibawainnya. Udah banyak lah ya. Iya. Udah sering ya. Udah pasti tahu ya. Yaudahlah, kita kenceng lah ya. Ya. Pelangi matamu ya. Oke. Ref lagi. Ada yang lain Di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergetar. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. bukan nama gua kan? Agak aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Wih, gila. Ini lagu Ya. pernah dipakai kampanyenya presiden. Oh iya. SBY kan? SBY. Iya, tahu. Nah, kenapa bisa gitu kan berarti Ada sesuatu. ada sesuatu. Iya. Oke, Paul, Sorry, terima kasih. tadi agak fals karena memang ya Karena basicnya saya penggemar Iwan Fals. nah, ya. itu dia. Musiknya penggemar Iwan Fals. Jadi lagunya fals. Emang nyanyi nggak harus merdu? Nah, Fals aja bisa jadi kok. Iya. Bang Iwan buktinya. Iya. Oke, teman-teman. Makasih Jamrut. Paul, terima kasih. Sama. Kita dari mulai matahari sangat menerangi sampai sekarang cahaya rembulan yang menemani kita.
ya. Biarpun nggak ada cair bola juga sih. Ya. Sampai Makasih. ya kita Ngopi lagi. ngopi lah. Gue tutup dulu ya. Ya, tutup. Tadi dibuka kan? Udah dibuka tadi. Buka Harus ditutup lagi. Sampai ketemu di ngobras kolor selanjutnya. Gue nggak tahu nanti bakalan datengin siapa lagi. Oh. Ini udah datengin Apple, Kang Apple. Temen-temen taunya Kang Apple, tapi gue manggil dia Apple aja karena gue kayak dia udah kayak saudara juga bukan, sedarah juga enggak, tapi kita deket gitu aja. Ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe channelnya Ardi Siki. Wes. Kalau mau tahu update selanjutnya. Salam oi. 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 Dah.